Shalom semuanya, ketemu lagi di channel saya Barnabas Pujiono. Hari ini saya kedatangan tamu yang lagi hit banget di tahun sekarang nih. Channel mereka keren, grow up-nya cepet banget. Hari ini saya kedatangan dari CMM, Calvary Music Ministry. Yang Halo. paling kiri ada Halo. cowok paling ganteng yang masih bujang, siapa namanya? Bujang 20 tahun yang lalu. Oke. Namanya siapa, Oh? Saya Irwan. Oke. Untuk IG-nya ada di bawah ya nanti ya. Yep. Sebelah kiri saya baju hijau, kaos hijau. Sarwenda. Yang paling unyu-unyu, yang masih paling muda banget, banget, lebih muda dari saya. Perlu disebutin namanya ya. Boleh. Ya. Foni. Poni ya. Ibu dari Case ya. harus disebut. Oke. Oke. Hari ini kita semuanya lagi bahas mengenai parenting. Apa aja sih gejolak dari dunia rumah tangga atau mendidik anak nih. Dunia kan terus bertambah. Dunia terus bertambah. Tahun makin bertambah. Tambah. Zaman makin bertambah. Ya. Nah, generasi yang lahir di tahun 5 tahun yang lalu itu atau 3 tahun yang lalu disebut generasi Alpha ya, kalau nggak salah, Alpha. Nah, generasi anak-anak dari kayak contoh dari Ciponi itu generasi milenial ya. Milenial masuknya. Kalau dari Oirwan Siapanya? anaknya generasi apa? Milenial. Apa atau Milenial ya. Berarti semuanya kita di sini punya anak generasi kecuali anak saya. Apa tuh? Anak saya. Yang 5 tahun kemarin Iya. 5 tahun kebelakangan ini. Ya, jadi gua enggak. Mm-mm. Berarti milenial ya? Milenial. Masuknya milenial. Siapa? Oke. Jadi pasti ada namanya masa-masanya di mana kesulitannya berbeda. Coba saya pengen tahu nih sama Oirwan. Ya. Masa kecilnya Oirwan itu seperti apa? Struggle-nya di mana? Masalah apa? Masalah kecil gua struggle-nya di SD itu karena nyokap bokap di toko. Oke. Jadi setiap pulang sekolah tuh kita ya nggak pernah ketemu mereka. Mm-mm. Ketemunya tuh biasanya sore. Jadi siangnya tuh kita main sendiri aja. Oke, berarti intent waktu dengan orang Iya, tua iya, jarang. iya. Sibuk kerja. Jadi kalau udah mau jam-jam pada mau pulang baru pada pulang. Tadi pada pulang gitu loh. Anak-anak pada begitu. Zaman segitu belum ada gadget ya. Belum. Oke. Atari. Atari tuh apa? Nintendo. Nah, yang miris adalah zaman sekarang. Waktunya banyak di rumah tapi matanya banyak buat di gadget. Ya. Oke. Kebanyakan begitu. Orang tuanya begitu. Oke, thank you Irwan. Ya. Buat Ciponi, masa kecil tuh pernah ngalamin yang paling memorable seperti apa, terus paling pengen diungkapkan masa kecil saya tuh begini ini. Kalau mau diinget zaman sekolah ya, Ya, les. les. Paling males tuh les. Les karena kebetulan yaitu papanya kerja, mamanya ibu rumah tangga yang kebetulan juga mama saya sebenarnya bukan nggak bisa ngikutin ngajarin anak, cuman mungkin kayak saya gitu ya nggak sabaran gitu. Gue nggak sabaran kalau ngajarin anak gitu ya. Oke. Jadi ambil jalan tengahnya les. Jadi kalau ditanyain masa kecilnya dulu sekolah tiada hari tanpa les. Berarti struggle-nya adalah mainnya sama sekali nggak ada tuh waktu Mainnya main. di tempat les. Oke, orang tuanya gimana? Main Kayaknya di tempat pas saking bandelnya makanya disuruh di les kayaknya. lesin, kalau enggak nanti mabal kemana-mana. Oke. Apa sih karate? Les apa aja, les masak, menjahit. Oh gitu. Oh. Enggak. Ya kan, ya les pelajaran lah yang jelas. Tapi Bodoh. Enggak juga. Justru karena gue les makanya gue pinter. Kalau nggak les bodoh. Bodoh, sorry. Bukan maksudnya ngomong kayak gitu. Oh berarti memang orang tuanya melihat potensi dari Ciponi ya. Iya. Enggak, orang tuanya nggak mau repot aja. Orang tuanya nggak mau repot aja. Oke, zaman segitu kan belum ada gadget juga ya. Nggak ada gadget. Terus belum ada Google juga kan. Ya mungkin itu. Kalau sekarang mungkin udah nggak harus sampai les gitu banget karena bisa cari-cari sendiri kan. Oke. Kalau dulu kan untuk mencari sesuatu susah, jadi ya udahlah kita dilesin aja. Tuh. Oke, kita move ya dari namanya kenangan di masalah kecil-kecil. Sekarang nih, sorry, saya mau sama Oirwan tahun berapa nikah? Oh, Nikah 2006.
2006 ya. Nanti ketahuan tua nggak usah ditanyain Oke. tahun gimana. Ya memang udah tua kan. Oh, enggak, belum tua, nggak usah ditanyain tahun. Oke, berarti 2006 ya, Iya. nikah. Langsung dikaruniai anak. Enggak. Pokoknya anak 2009. 2009. Oh, berarti ada kosong Iya, 3 3 tahun. tahun. Mungkin terlalu manis kayaknya. Ya, terlalu Bulan madunya. Panjang bulan madu. Kalau Simoni kosong Kosong hampir setahun sih. kosong hampir setahun. Hampir Oke, setahun. oke. Simoni, sebelum lahirnya anak perempuan nih, Mhm. pertama merit angan-angannya cowok dulu apa cewek dulu? Kalau Jujur gua aja, jujur aja. Kalau gue pengennya tuh dulu cowok. Cowok. Oke, kasihan banget sih. Udah tahu apa Pasti dia. nonton kan? Udah tahu dia udah tahu. Oke. Tapi papanya itu emang dari dulu kekeh pengennya anak perempuan. Pantesan mirip papinya. Oke. Dan kalau Ya. waktu itu pun rencananya mau punya anak-anak yang berikutnya pun papanya emang kepinginnya perempuan Oke. gitu. Hmm. Emang dia nggak ada cita-cita pengen Berarti punya anak plannya laki-laki. pertama ya ini, tapi sudah diterima tenang aja. Iya dong. Udah dilahirin lagi, digedein. Udah bentar Udah lagi. jadi best friend. Bentar lagi punya pacar lagi. Boleh? Oke. Jangan nanti aja. Nah ini pertanyaan bentar ya, sabar ini fokusnya ke sini dulu. Kalau anak sekarang anaknya usia kelas 1 Sekarang SMA ya? kelas 1 SMA. 1 SMA ya? Kelas 10. 1 SMA. Kalau anaknya minta pacaran gimana? Sekarang sih udah dibolehin sih. Yakin? Dulu awal-awal Kayak waktu- catat kayak udah dibolehin, berarti udah boleh tuh. Kemarin nggak boleh. Dulu awal-awal enggak sih. Sebenarnya papanya yang lebih straight ya untuk Nggak boleh. udah deh nggak usah pacaran dulu karena takut ngeganggu sekolah Oke. gitu ya. Tapi tadinya waktu dia anak-anak tuh sekarang tuh zaman sekarang tuh SD aja mereka udah pacaran masalahnya. Udah Dulu papi kita mami lah ya. iya kita deg-deg-degnya itu kelas 5, kelas 6 mereka udah pacaran. Nah, di situ udah jelas-jelas kita emang jelas-jelas ngelarang nggak boleh gitu kan ya. Nggak Jangan boleh dulu. pacaran. Tapi begitu masuk SMP sempet ada momennya itu anakku cerita temen gue ada yang jadian katanya, temen aku ada yang jadian SMP tuh? SMP karena udah janjian dari SD nanti kalau SMP kita jadian ya. Nah, tapi Setia karena banget. iya tapi karena di SMP-nya itu belum dapat izin dari orang tuanya untuk pacaran, Backstreet. akhirnya backstreet. Hmm. Dari situ gue ambil pelajaran bahwa oh jangan dilarang, akhirnya diomongin aja kalau mau pacaran boleh, yang penting mama tahu. Oke. Dan dia akhirnya bilang ya udah mama tahu tapi diem dari papa ya. Gitu. Tapi papanya nonton nih. Papanya nonton. Oke, di sini tidak ada yang bisa ditutupi saudara. Oh Irwan, anak umur berapa Irwan? 9 tahun. 9 tahun Iya. ya, 9 tahun. Nah, ini Masih lumayan SD. lagi mantep-mantepnya nih. Iya. Oh Irwan, kesulitan apa untuk mendidik Moses ya namanya? Iya, Moses. Mm-mm. Kesulitan sih pengaruh gadget sih sebenarnya. Oke. Susah lepas dari gadget. Tapi sekarang dijadwal sih. Mungkin gadgetnya karena sering nonton channel papanya. Enggak sih. Oke, Nonton game ya. Nonton Diwan beli arwana. Oh, Subscribernya berapa tuh? Gue nonton tuh gue tahu Diwan dari channel dari pertama kali dia nonton, gue lihat dari HP-nya. kok bisa ngerti gitu ya? Iya. Ini apa sih beli arwana? Banyak Beli banget. arwana apa? Beli arwana apa beli cupang sih itu? Arwana. Arwana? Arwana ikan cupang. Bukan arwana. Iya, beli cupang. Beli Sama makan bakso. Subscribernya berapa? Itu tidak wajar. Oh, berarti anaknya tahu udah masalah. Berarti masalahnya struggle-nya adalah Iya. gimana mengatur waktu anak Iya. ya, waktu anak. Awal-awal untuk belajar. susah, marah karena belum ngerti ya. Tapi lama-lama ya terpaksa agak Strict kerasin juga. sedikit lah ya. Oke. Soalnya kalau nggak gitu bahaya sih ya. Terus aja ya, nggak ada berhentinya. Sorry, Irwan. Mm-mm. Yang paling ditakuti sama Moses, maminya atau papinya? Papinya. Papinya. Berarti Irwan Ya, Galak lu karena ya? saya jarang marah. oh gitu. Oh. Sekali marah Iya. lempar. Enggak. Kali marah dia takut. Jadi maksudnya Oke. baru dipelototin aja udah takut. Oke. Kalau sama maminya mungkin tiap hari. Setiap hari Tiap hari diomongin. Merepet, jadi Oke, udah jadi kebal. udah biasa Iya, maminya iya. paling cuma ngomong doang gitu kan. Iya. Oke. Pak Irwan, Iya. pernah nggak sih mengalami ketakutan? Aduh, anak gue nanti bakal begini gitu. Nah, jangan, gue nggak mau nih kayak gue masa kecil gue bejat banget. Pernah nggak sih ngalamin ketakutan? Pernah sih lagi dulu. Pada awal-awal ini sih ya sebelum sekolah Hmm. karena telat bicara, no. Oh. Ya. Sampai umur berapa? Tapi sekarang sudah. Udah, puji Tuhan. Puji udah. Tuhan ya. Nah itu ini buat orang tua nih.
orang tua kan oke, orang tua kan punya masalah anak-anak tuh sejuta Ya. masalah, ya nggak sih? Masuk saya juga ada yang masalah fisik, masalah mental, ya nggak sih? Iya. Masalah juga dia bisa ngikutin pelajaran dengan baik enggak gitu tuh. Ya. Nah, Irwan kan kemarin cerita tadi bahwa anaknya, sorry ya, bukan lagi mempromosikan yang jelek, tapi caranya gimana biar kedua orang tua itu kuat sama si Eni apa ya? Ya. Sama si Eni bisa tetap semangat. Ya, yang pertama sih doa. Oke. Kalau gue sih Doa. standar aja doa. Doa kita doa bareng-bareng, apa kita maunya gimana, sama-sama sayang sama Tuhan. Dan pasti usaha pasti ada. Kayak misalnya di terapi kemana. Oke, usaha. Ya, itu pasti usaha, entah ini nih diterapi di sini bagus, ini nih diterapi di sini juga bagus gitu ya. Sebaik mungkin lah buat namanya buat anak ya. Kita rundingin bareng-bareng sih, kita ambil keputusan. Pernah sampai Ya. kayak putus asa nggak? Lagi yang soal bicara itu sih sampai putus asa. Putus asanya Pernah sebenarnya nyalain Tuhan nggak? enggak. Nyalain saya. Nyalain, Iya. Gara-gara gue nih pasti gitu. Oh, nyalain diri sendiri, Iya. padahal belum tentu kan? Iya, belum tentu. Oke. Gitulah biasanya, cuman ya sempat agak mikir juga sih. Waduh, apa mungkin anak gua nggak normal gitu kan yang kalau sampai gede gimana? Sempat ada pikiran itu pasti terlintas. Muka macem-macem lah, Iya. saking panik gitu ya. Campur Oke. aduk lah. Tapi puji Tuhan ya, Rencana Tuhan terjadi lah ya. Iya. Waktu Tuhan juga yang terbaik. amin. Nah, buat para bapak-bapak nih, contoh juga kadang-kadang papa ini lebih pinggirnya pakai logika. Iya. Ya nggak sih? Pengennya cepet, ayo sih gini. Ya ternyata Irwan ngasih contoh. Kalau papa tuh lebih ini no. Di luar nampaknya tegar, tapi di dalamnya Rapuh sebenarnya. Iya. Paniknya lebih panik Iya, daripada daripada istri. Ya gue juga ngalamin sih. iya. Kok kita curhat? Tapi memang begitu, cowok-cowok gitu. Gayanya doang Iya, gitu ya. jaim. Oke. Karena kalau kalian berdua panik, nanti istrinya makin panik. Iya. Ya Karena kan? memang wanita itu namanya penolong, Gitu penopang ya. suami. Iya. Wanita itu dicipta dari tulang rusuk Rusuk. yang melindungi dari organ penting dari laki-laki gitu loh. Oke, thank you Irwan. Sip. Ciponi, Kita kayak main kuis ya. Ciponi, kalau suatu hari ada cowok yang nembak Kay, tapi tidak sesuai dengan kriteria Ciponi, tapi anaknya suka, gimana? Kita sih nggak pernah bikin kriteria sih. Oke, keren banget. Maksudnya- Berarti untuk jemaat RBI yang cowok-cowok ingetin nih, nggak ada kriteria. Mau Iya. suka apa aja bebas ya. Bener. Oke. Bener. Tapi coba makanin doggy selama seminggu. Juga nggak sampai gitu sih. Maksudnya gue sama papanya nggak pernah bikin kriteria Oke. harus begini, harus begini. Kita cuman minta yang penting itu adalah seiman dan takut akan Tuhan. Mantap. Yang penting itu. Yang penting Oke. dia takut akan Tuhan dan dia tahu dia dicintai Tuhan. Karena Oke. ketika dia tahu dia dicintai Tuhan, dia pun akan belajar untuk bagaimana mencintai pasangannya Dan nggak ngerusak pasangannya. dan nggak akan Karena aku rusak. masih 9 Karena tahun, kan Bang, cintanya nggak dari gitu ya. Oh, enggak. Ini buat yang segmen 15 tahun ke Oh, iya. atas. Iya, oke. Ya kan jadi ketika dia tahu dia dicintai Tuhan, dia pun akan merefleksikan cintanya Tuhan ke teman-temannya, pasangannya, ya kan otomatis seperti itu. Oke, Ciponi, pernah nggak ada satu penyesalan yang paling sampai hari ini benar-benar nyesel gue nggak giniin Kay? Gue tuh nyesel banget. Kenapa dulu waktu Kay masih kecil gue nggak giniin gitu tuh. Sehingga Kay itu begini. Pernah ada penyesalan nggak? Penyesalan seperti itu nggak, cuman pernah ada hilang momen sama Keisha Oke. tuh ada hilang momen. Momennya Jadi waktu dia melewati ya. lahir, waktu dia lahir, nggak lama habis dia lahir, ego. Waktu itu masih egonya gue balik kerja. Gue balik kerja. Berarti Karena- umur 3 bulan kali ya? Cuti ya, itu biasa 3 bulan kan? Umur 3 bulan balik kerja. Balik kerja gitu, gue balik kerja. Sebenarnya sih waktu itu sih udah banyak yang ngingetin, termasuk suami gue juga udah sempet ngingetin gitu, yakin mau balik kerja karena nggak ada yang maksain kerja juga waktu itu kan. Cuman karena mungkin ego gue waktu itu ya, gue balik kerja, jadi sempet ada hilang momen. Dan kebetulan suami gue kan TKW. jadi suami gue kan kebetulan wira swasta, jadi Oke. otomatis
dia bisa bawa Kesha untuk kerja. Jadi ada Mbak, ada Kesha dibawa ke tempat kerja suami gue gitu kan. Iya. Sedangkan gue kerja kadang-kadang bisa dari pagi ketemu pagi gitu kan. Oh. Nah jadi sempat ada hilang momen seperti itu. Karena Nah, berapa tahun? itu sampai dia hampir mau masuk TK. Lama juga loh. Lama. Nah ya itu kesadarannya mulai tumbuh itu waktu gue vaksin ke dokter, no. Oh, ngevaksinin si Kay. Iya, kan kalau vaksin ke dokter tuh pagi-pagi. Imunisasi. Iya, imunisasi Vaksin. pagi. Yang memang bahasa sekarang begitu. Kan pergi ke dokter pagi-pagi itu sebelum gua kerja kan ya. Heeh. Gua lihat ibu-ibu yang lain tuh gendong anaknya. Oke. Papa-papanya kalau nggak susternya gendong Anaknya. ininya tasnya, Iya, iya. tas Oh, iya, susunya iya, apa iya. segala macam kayak gitu. Gua kebalik. Suami gua yang gendong anak gua gendong tasnya. Oke. Gitu kan. Nah, begitu mau masuk di dokter gue pengen gendong anak gue gitu kan. Dan waktu dokternya udah siapin suntik tuh Kesha dengan ininya papa gitu. Jadi dari Titik gue balik di situ ya. Di situ gua kayak merasa nggak dianggap gitu. iya, ya. jadi dia nggak percaya kalau gue tuh bisa jagain dia gitu. Jadi Oke. begitu papa dia udah kayak begitu, dan di situ gue langsung gue kayak Mami yang suster nggak dianggap. Ya, kan, ya gue kayak suster baru. lebih nyaman dengan papanya. Papa, padahal anak-anak lain tuh yang gue lihat tuh kalau Maminya. lagi digendong papa pun kalau dokter sudah mendekat itu pasti mama gitu kan. Iya, iya, iya. Nah ini dia bakal teriaknya Kehilangan papa, momen gitu. di mana Kehilangan Kay momen di situ. usia 1 sampai 4 tahun nih mungkin ya. Kurang 4 tahun lebihan itu. segitu. Padahal usia emas loh itu. Iya, Otak itu lagi, Mas. gua sempat hilang momen di situ. Berarti saya Enggak sih, katakan nggak sampai 4 saya tahun katakan sih. berarti itu sebuah penyesalan juga kan. penyesalan Oke. banget. Dan akhirnya di situ gue mutusin untuk waktu itu memang keadaannya juga jujur aja waktu itu kita lagi goncang loh. Maksudnya Ekonomi dari atau? ekonomi itu lagi Oke. goncang. Emang waktu itu, tapi sampai kita akhirnya memutuskan memberanikan diri untuk gue berhenti kerja. Oke. Gitu. Suami gue yang mutusin udah berhenti aja kerja. Anak itu lebih penting karena nggak bisa diulang. Gitu kan, pertumbuhan Ya. dia tuh tidak bisa diulang. Ini Tidak- udah mulai tidak mau ada masuk. bekas anak juga. Tidak ada bekas anak juga. Nggak sampai 4 tahun sih waktu itu, 3 tahun sekian dia mau mulai persiapan masuk TK tuh. Oh. Waktu itu kan. Nah, suami gue yang mengingatkan gitu. Ini udah mulai mau sekolah. Ini momen-momen yang penting, jangan sampai hilang momen lagi. Dan Masa akhirnya- emas gitu kan. Dan akhirnya gue bertobat dan akhirnya gue memutuskan untuk pulang ke rumah, dan ternyata Tuhan bukakan jalan. Pernah jelas nggak sama Mas Wahyu? Banget. Muka mirip. Oh iya, gue kesisaan apa dong? Lu maksudnya gini, Ciponi kayaknya nggak pernah dianggap gitu. Berarti Tapi sekarang puji Tuhan ya, No ya, ketika lu besarin seorang anak, apalagi anak perempuan ya, Heeh. dia ternyata bertumbuh menjadi sahabat lo. Jadi Oke. best friend lo. Bener-bener Karena jadi sesama best cewek friend. gitu ya. Sesama cewek, jadi best friend lo. chemistry-nya lama-lama juga ketemu Chemistry-nya gitu. ketemu, dan terus udah gitu sekarang apalagi dia udah mulai teenage kan, udah mulai remaja. Iya. Ada hal-hal yang anak cewek nggak bisa obrolin sama papanya, enak Oh. dia bisa ngobrol Hanya di sama dunia gue. wanita. Hanya ada di dunia wanita. Oke. Gitu. Obrolan ibu-ibu lah Jadi ya. jadi sahabat. Dan gue jadi akhirnya tidak menyesali keputusan gue berhenti kerja, dan Tuhan Sampai udah hari ini, gantiin iya. gantiin pekerjaan Momen-momen yang gua lebih itu dengan spesial. pekerjaan yang lain. Momen spesial itu terbayarkan dengan sekarang ya. Oke. Iya, gitu. Oh Irwan, thank you Ciponi nih. Oh Irwan, kalau anak punya keterbatasan, Ya. sebagai orang tua kan nggak boleh namanya harus memaksakan. Ya. Ya kita sendiri, kayak saya dulu matematikanya aja dulu nilainya jeblok, pengen anaknya nilainya bagus. Iya. Kan nggak mungkin nih. Ini gimana ngadepin situasi anak-anak yang punya keterbatasan, tetapi kita pengen nge-push dia. Ada trik nggak sih buat menanganin kasus ini? Sebenarnya sih kayak gitu bisa aja kalau mau di lesin contohnya. Oke. Kita coba. Kalau yang nggak punya dulu. duit kan nggak bisa ngelesin. Ada online dong. Lihat YouTube mama Oke. papanya belajar sendiri, bisa lah itu. Ya. Terus kalau apa? Sebenarnya sih kalau anaknya nggak mau susah juga sih ya sebenarnya. Kadang-kadang nangis sampai nangis segala macam dipaksain Iya. juga. Kadang-kadang gue ya ogah gitu kan. Ya mau nggak mau kita ngikutin sebenarnya. Cuman karena kitanya Ngimbangin ya. imbangin bukan? lah ya. Oke. Maksudnya nggak bisa tapi jangan jeblok-jeblok amat lah. Tapi anak dia sekarang rankingan loh. Oke. Masalahnya Ya, itu. karena saya minum minyak ikan.
kita nggak di Sama endorse, gula jangan merah disebut. gitu ya. Jangan, gula merahnya boleh disebut. Enggak dong. Gula merahnya boleh disebut, Oh. ikannya nggak boleh. Ya. Ada sesuatu yang bikin penyesalan nggak kayak Cifoni? Seandainya gue begini, anak gue anak bakal gua apa? tuh misalnya gue tuh dia nggak suka musik no. Jadi nggak bisa terusin CMM gitu maksudnya. Oke. Iya kan kalau itu kan bukan nyesel, itu kan jalan hidup. Nggak minat sama sekali nak. Lah itu kan jalan hidupnya dia. Iya, Kalau ngerti. nyesel kan kayak Cifoni, gue Terus waktu seenggaknya sedikit lah, ngasih sedikit apa sih, jangan semua dibablasin ke mamanya gitu. Oh, berarti harapannya Musik itu Oh banyak. adalah anaknya supaya pengen bisa bermusik, Iya, nyanyi atau iya. ada senang musik. Iya, maksudnya ini sedikit enggak. Dari kecil udah lu Berarti ajarin nggak tapi Udah, musik? nggak mau nangis loh. Oh, Oke. emang nggak bakat. Sepeda lagu apa aja, lagu anak-anak aja nangis. Apa Iya, karena lu sudah. nyanyinya serem kali? Mungkin ke khotbah. Mungkin. Khotbah atau Amin. iya. Maminya kelihatannya bikin kue gitu ya. Jadi Udah enggak sih sekarang. bikin craft dia suka nggak? Bisa Suka. ngelem, ngegambar. Suka. Nah, berarti kan memang Karena hobinya di mamanya situ. berarti ya. Iya, makanya nggak ada musik. Memang ya kan gini ya, kita kan keterbatasan anak kadang-kadang punya kelebihan juga. Iya. Kelebihan itu yang menjadi concern harusnya, bukan Iya. keterbatasan Iya, kan. betul. Nah, kita sebagai orang tua harus didukung kelebihannya, fasilitasi, dilesin bla 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 kan gitu. Anak les apa sekarang? Cuman kumon doang. Oh, matematika ya. Iya. Oke. Pernah nggak namanya anaknya sampai nangis jejeritan gara-gara gue nggak mau ngomong sama gitu. Puji Tuhan nggak pernah. Oke. Sama ini sih Pernah main fisik nggak sama anak? Enggak. Cubit? Enggak. Oke. Colek kenceng. Melotot doang sih paling. Kalau gue pernah, kalau gue jujur pernah, gue sentil Nggak pernah pakai gua ini. sama sekali. Hmm. Jadi cuman paling sebenarnya melototin aja udah nangis no. Oh, Disentak sedikit aja udah nangis. Oh nggak Makanya- bebel kayak lu soalnya. Iya. puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Iya, puji Tuhan ya begitu. Jadi Nggak bebel. nggak terlalu nakal sih istilahnya. Mm-mm. Kalau di rumah juga ditinggal kamar beranakan jadi enggak sih, biasa aja. Ya anteng lah, cenderung anteng. Cuma itu jeleknya gadget. Oke. Anak-anak sekarang tuh ya. Ya, Gadgetnya bener-bener susah. itu banget. yang bahaya gadget. Gadget ya. Cifoni, pernah nggak sih pengen punya cita-cita anaknya gue tuh pengennya nggak sekolah di sini, harusnya sekolah di sana. Pernah nggak ada pikiran gitu? Enggak. Berarti yang ini yang sekolah sekarang terbaik menurut Iya. Cici. Karena kalau ya kayak yang pernah kita bahas juga di channel kita. Tapi itu hal yang harus bakal terjadi. Makanya itu ceritanya Bakal. anak tunggal begitu. Iya sih, cepat atau lambat Iya. dia pasti bakalan ada keluar dari rumahnya Nah, lah. itu baru kuliah loh. Baru kuliah, belum Apalagi Udah udah punya nikah. suami, Waduh. udah nikah, kita nggak punya hak lagi. nggak apa-apa lah, nanti pacaran lagi sama papanya. Punya anak lagi. Enggak, itu sih. Miara koi aja, miara koi. Ini anak-anak bulunya banyak, Oke, dogi-doginya oke. banyak, Anak Jualan asuh. ikan ya. ikan. anak aja. asuh, anak asuhnya banyak. Oke, terima kasih Oirwan dan Cifoni. Ini obrolan kita sampai di sini. Tapi to be continue ya, Ya. guys. So, Masih banyak yang pantangin lebih seru, terus. tungguin Ada aja. yang lebih seru, lebih Ya. dalam lagi. Karena Ada closing statement masih penasaran untuk to be continue? Nggak Singkat. ada sih, paling cuman jangan lupa like, share, subscribe, Oke. dan nyalakan loncengnya. Oirwan? kita ketemu di video selanjutnya aja lah. Oke, karena memorinya Biar sudah penasaran penuh. memorinya. Thank you ya sudah Sudah nonton mau. sampai habis dan bikin penasaran di season Ya. berikutnya. God bless you. Bye. Bye, God bless you.